Hai Sobat Vokasi, selamat datang di video pembelajaran pengenalan hardware PLC Schneider tipe TM221E40R. Dalam video ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang perangkat keras PLC, fungsi utamanya, bagian-bagian komponennya, hingga bagaimana menghubungkannya dengan perangkat input-output eksternal. Yuk, kita mulai pembelajarannya dengan santai agar mudah difahami. PLC atau Programmable Logic Controller adalah perangkat elektronik digital yang dirancang khusus untuk mengontrol dan mengotomatisasi proses industri menggunakan program logika tertentu. PLC ini berfungsi untuk mengganti sistem relay konvensional yang dulu digunakan secara manual. Dengan PLC, proses otomatisasi menjadi lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Cara kerja PLC secara sederhana adalah sebagai berikut. Menerima sinyal input dari perangkat seperti tombol, sensor, atau saklar. Memproses sinyal tersebut berdasarkan logika program yang sudah dibuat oleh pengguna, dan mengirimkan sinyal output untuk mengendalikan peralatan seperti motor, lampu, alarm, katup, dan perangkat lainnya. Dengan PLC, sistem industri bisa berjalan secara otomatis dan terkontrol sesuai kebutuhan. PLC Modicon M221 adalah salah satu jenis nano PLC buatan Schneider Electric. PLC ini dirancang khusus untuk otomatisasi mesin sederhana dan kontrol sistem industri berskala ringan. Kelebihan dan kegunaan PLC Modicon M221. Bentuk ringkas tapi fungsional. Sangat cocok digunakan untuk mesin kecil karena tidak memerlukan ruang panel yang besar. Mudah dihubungkan. Sudah dilengkapi dengan port USB, serial, dan Ethernet yang memudahkan proses pemrograman dan integrasi ke sistem SCADA. Dapat diperluas. Jika jumlah input-output tidak mencukupi, bisa ditambahkan modul ekstensi TM3. Pemrograman mudah. Menggunakan software EcoStruxure Machine Expert Basic yang bisa diunduh secara gratis dan mudah digunakan bahkan oleh pemula. PLC tipe TM221CE40R ini menyediakan hingga 40 jalur I/O, terdiri dari 24 input digital dan 16 output relay. Bagian utama PLC Modicon TM221CE40R. 1. Port USB dan Ethernet. Digunakan untuk pemrograman dan koneksi jaringan. 2. Terminal input dan output digital. Tempat menghubungkan sensor, saklar, aktuator, dan perangkat lainnya. 3. Port ekspansi. Untuk menambahkan modul tambahan jika diperlukan. 4. Indikator LED. Menampilkan status power, input, dan output, sehingga mudah dipantau saat troubleshooting. Berdasarkan bentuk fisik dan kapasitasnya, PLC dibagi menjadi dua jenis, yaitu PLC compact dan PLC modular. PLC tipe compact, seperti Modicon TM221CE40R, merupakan PLC yang semua komponennya, termasuk CPU, input-output, dan catu daya, sudah terintegrasi dalam satu unit. PLC jenis ini sangat cocok digunakan untuk sistem kontrol otomatisasi yang sederhana hingga menengah, karena ukurannya ringkas dan pemasangannya mudah. Sementara itu, PLC tipe modular terdiri dari beberapa modul terpisah seperti CPU, modul input-output, power supply, dan komunikasi. Semua modul ini bisa kita tambahkan sesuai kebutuhan. PLC modular biasa digunakan di industri berskala besar, yang memerlukan jumlah I/O yang sangat banyak, serta fleksibilitas tinggi dalam konfigurasi sistem. PLC bekerja dalam 3 langkah utama yang terus berulang disebut scan cycle, yaitu 1. Membaca input atau scan input. PLC menerima sinyal dari perangkat input seperti tombol, sensor, saklar. Misalnya, tombol ditekan, PLC mendeteksi on. 2. Menjalankan program atau execute logic. PLC memproses program logika yang telah ditulis oleh teknisi. Program ini menentukan apa yang harus dilakukan jika tombol ditekan, apakah motor harus menyala, apakah lampu harus mati.
Jika tombol ditekan dan suhu cukup, maka nyalakan motor. 3. Mengirim output atau update output. Setelah memproses logika, PLC memberi perintah ke perangkat output, seperti motor listrik, lampu indikator, alarm, atau katup. Lampu menyala jika tombol ditekan. Untuk menghubungkan perangkat input, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Tentukan perangkat input yang akan digunakan, seperti tombol tekan, sensor, atau limit switch. 2. Sambungkan salah satu kabel dari perangkat input ke terminal input PLC, misalnya I0.0, I0.1, dan seterusnya. 3. Sambungkan kabel lainnya ke terminal sumber tegangan sesuai dengan sistem, biasanya 24 volt DC. 4. Pastikan polaritas sesuai dan koneksi kuat agar sinyal dapat terbaca dengan baik oleh PLC. Untuk menghubungkan perangkat output, lakukan langkah berikut. 1. Pilih perangkat output seperti lampu indikator, buzzer alarm, atau motor. 2. Sambungkan salah satu kabel dari perangkat output ke terminal output PLC, seperti key 0.0, key 0.1, dan seterusnya. 3. Sambungkan kabel lainnya ke terminal negatif atau ground, sesuai dengan tipe output PLC, relay, atau transistor. Untuk beban besar seperti motor, gunakan relay atau kontaktor sebagai perantara. Terakhir, jangan lupa menyambungkan catu daya ke PLC dan pastikan semua koneksi input dan output diberi label agar mudah dicek. Dengan cara ini, PLC bisa menerima sinyal dari perangkat input dan mengontrol perangkat output sesuai program yang dijalankan. Di video ini, kita telah mempelajari berbagai hal penting seputar hardware PLC Modicon TM221CE40R, mulai dari fungsi dan bagian-bagiannya, klasifikasi PLC, prinsip kerja, hingga cara menghubungkannya dengan perangkat input dan output. Sekarang, saatnya kamu mempraktikannya sendiri. Cobalah melakukan instalasi secara mandiri dan amati bagaimana PLC merespon sinyal input yang kamu berikan. Ingat, PLC adalah otak dari sistem otomasi industri modern. Dan semakin kamu sering berlatih, semakin kamu memahami bagaimana sistem ini bekerja dalam dunia nyata. Terus semangat mengeksplorasi dan jangan takut mencoba. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan materi-materi menarik lainnya. Hai Sobat Vokasi, selamat datang di video pembelajaran pengenalan komponen kendali elektromekanik. Dalam video ini, kamu akan mempelajari berbagai komponen penting dalam sistem kendali elektromekanik, mulai dari bentuk fisiknya, fungsi, simbol-simbolnya, hingga penggunaannya dalam skema kontrol elektromekanik. Yuk, kita mulai pembelajarannya dengan santai agar mudah dipahami. Sistem kendali elektromekanik adalah sistem kontrol yang memanfaatkan energi listrik untuk mengoperasikan perangkat mekanik. Sistem ini banyak digunakan dalam berbagai mesin industri seperti konveyor, elevator, dan mesin-mesin produksi. Fungsi utamanya adalah mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanis yang dapat dikendalikan, baik secara otomatis maupun manual, untuk menjalankan tugas atau proses tertentu. Setiap komponen dalam sistem kendali elektromekanik memiliki simbol standar. Simbol ini merupakan representasi grafis dari komponen yang digunakan dalam gambar rangkaian listrik. Standarisasi simbol, baik secara nasional maupun internasional, bertujuan untuk memudahkan pemahaman, analisis, dan komunikasi di bidang kelistrikan dan elektronika. Umumnya, standar simbol kelistrikan merujuk pada standar International Electrotechnical Commission atau IEC 60617. Berikut ini beberapa komponen utama dalam sistem kendali elektromekanik
beserta fungsi dan simbolnya, antara lain, MCB atau Miniature Circuit Breaker, berfungsi sebagai pengaman dalam instalasi listrik. Komponen ini melindungi sirkuit dari arus berlebih atau overload, dan hubung singkat atau short circuit, yang dapat merusak peralatan atau bahkan memicu kebakaran. MCB akan secara otomatis memutus aliran listrik jika terdeteksi gangguan tersebut. Miniature Circuit Breaker atau MCB memiliki bentuk fisik serta gambar simbol seperti berikut ini. Berikutnya adalah push button. Komponen ini digunakan untuk memulai atau menghentikan suatu proses secara manual, biasanya dalam bentuk tombol tekan. Push button atau tombol tekan memiliki bentuk fisik serta gambar simbol seperti berikut ini. Selanjutnya, selector switch. Komponen ini berfungsi untuk memilih mode operasi, seperti mode manual atau otomatis, tergantung kebutuhan sistem. Selector switch memiliki bentuk fisik serta gambar simbol seperti berikut ini. Limit switch digunakan untuk mendeteksi posisi akhir dari suatu gerakan mekanik. Biasanya dipasang sebagai pengaman atau pembatas gerakan. Limit switch memiliki bentuk fisik serta gambar simbol seperti berikut ini. Kontaktor adalah saklar elektromagnetik yang digunakan untuk menghubungkan sumber tegangan ke beban berdaya besar, seperti motor listrik. Kontaktor memiliki bentuk fisik serta gambar simbol seperti berikut ini. Thermal overload relay berfungsi untuk melindungi motor dari arus berlebih yang terjadi akibat beban berlebihan, dengan cara memutus rangkaian jika arus melebihi batas yang diizinkan. Overload relay atau TOR memiliki bentuk fisik serta gambar simbol seperti berikut ini. Time delay relay digunakan untuk memberikan penundaan waktu dalam proses kerja, baik untuk menunda start, stop, maupun pergantian mode operasi. Time delay relay atau TDR memiliki bentuk fisik serta gambar simbol seperti berikut ini. Motor listrik atau motor induksi berperan sebagai penggerak beban mekanik. Komponen ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak yang digunakan dalam berbagai proses industri. Motor listrik memiliki bentuk fisik serta gambar simbol seperti berikut ini. Masing-masing komponen ini memiliki peran penting dalam menjalankan atau menghentikan suatu proses otomatisasi. Memahami hubungan antara simbol dan bentuk fisik komponen sangatlah penting ketika membaca, menganalisis, atau merancang skema rangkaian listrik. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat memastikan instalasi bekerja sesuai dengan fungsinya, serta memenuhi standar keamanan yang berlaku. Setelah kita mengenal bentuk fisik dan simbol dari masing-masing komponen, sekarang saatnya melihat bagaimana simbol-simbol tersebut diterapkan dalam gambar skema kontrol motor 3 fasa sederhana. Berikut ini adalah contoh penerapan simbol komponen kelistrikan dalam sebuah skema kontrol motor 3 fasa sederhana. Setiap simbol komponen disusun sesuai fungsi kerjanya, diberi label, dan setiap kaki-kaki komponennya terhubung dengan satu garis penghubung. Melalui video ini, kamu telah mempelajari berbagai komponen dalam sistem kendali elektromekanik, simbol-simbolnya, serta cara penerapannya dalam rangkaian kontrol. Pada sesi berikutnya, kita akan belajar cara menggambar rangkaian kendali elektromekanik menggunakan simbol-simbol tersebut dengan bantuan software Key Electrotech. Teruslah eksplorasi berbagai komponen dan simbol kelistrikan lainnya, agar pengetahuan dan keterampilanmu sebagai calon teknisi semakin berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai sahabat vokasi, selamat datang di video pembelajaran berjudul Pengoperasian Software Pemrograman PLC dengan EcoStruxure Machine Expert Basic. Di video ini, kamu akan belajar langkah demi langkah bagaimana menggunakan software pemrograman PLC dari Schneider Electric.
Kita akan mulai dari mengkonfigurasi perangkat keras PLC hingga membuat dan menjalankan simulasi program logika dasar. Video ini cocok untuk kamu yang baru mulai belajar otomasi industri, terutama penggunaan PLC dalam dunia nyata. Yuk, siapkan laptop dan fokuskan perhatianmu. Kita mulai pembelajarannya sekarang. EcoStruxure Machine Expert Basic adalah software pemrograman yang digunakan untuk PLC Modicon seri M221 dari Schneider Electric. Software ini gratis, memiliki tampilan yang sederhana, serta sangat cocok digunakan oleh pemula maupun teknisi profesional. Fungsi utama software ini adalah 1. Konfigurasi perangkat keras hardware. Kita dapat memilih model PLC sesuai jumlah input atau output yang akan digunakan, menambahkan modul ekspansi jika diperlukan, serta mengatur model komunikasi PLC dengan perangkat luar, yaitu Modbus komunikasi Ethernet dan Modbus serial. 2. Membuat program logika. Dengan software ini, kita bisa membuat program logika menggunakan ladder diagram berbentuk pemrograman grafis yang sangat mudah dipahami. 3. Simulasi dan monitoring. Setelah program dibuat, kita bisa melakukan simulasi program secara langsung dan memantau status input atau output secara real-time. 4. Upload dan download program. Program yang sudah dibuat bisa kita simpan di komputer, dikenal dengan proses upload, atau mengambil kembali program di PLC untuk ditampilkan di komputer atau download. Hal ini mempermudah programmer saat ingin memodifikasi atau mengarsipkan program. Keunggulan software EcoStruxure Machine Expert Basic. 1. Ringan dan cepat diinstal di komputer atau laptop. 2. Gratis dan bisa langsung diunduh dari situs resmi Schneider Electric. 3. Mendukung berbagai jenis komunikasi seperti USB, Ethernet, dan serial. Sebelum menggunakan software ini, mari kita kenali tampilan layarnya. Silahkan jalankan software EcoStruxure Machine Expert Basic dengan mengklik 2 kali icon EcoStruxure pada layar desktop. Setelah terbuka, kita akan melihat beberapa bagian utama pada layar. Bagian-bagian ini sangat penting diketahui karena digunakan untuk membuat, mengatur, dan menguji program PLC yang dibuat. Langkah pertama sebelum membuat program yaitu setting protection sebagai pengaman PLC. Di bagian menu properties paling atas layar, terdapat Application Protection. Settingan ini digunakan untuk memproteksi PLC agar orang lain tidak dapat membuka atau mengubah program yang sudah disimpan di PLC. Untuk kegiatan latihan, klik Inactive di bagian Read Protection dan Write Protection. Langkah ini dilakukan agar PLC tidak terprotek sehingga bisa digunakan oleh siapa saja. Langkah kedua adalah setting konfigurasi hardware. Di bagian atas layar, aktifkan menu konfigurasi. Pada langkah ini, ada 2 konfigurasi yang harus dilakukan, yaitu konfigurasi tipe PLC dan konfigurasi mode komunikasi yang digunakan. Pada konfigurasi tipe PLC, atur tipe PLC sesuai kebutuhan jumlah input dan output. Pada kolom M221 Logic Controllers di sebelah kanan, cari dan pilih tipe PLC yang digunakan. Selanjutnya, drag tipe PLC tersebut ke sebelah kiri. Tambahkan modul ekspansi input atau output jika diperlukan. Langkah berikutnya adalah men-setting mode komunikasi PLC dengan perangkat luar. Di kolom sebelah kiri, pilih ETH1. Aktifkan fixer IP address dan atur alamat IP PLC. Selanjutnya, masukkan nomor alamat IP atau Internet Protocol pada kelas C. Contohnya, 192.168.510. Berikutnya, atur alamat gateway address pada alamat 192.168.51. Di sini alamat IP. Terakhir, aktifkan security parameter dengan klik 4 baris parameter, lalu tekan tombol Apply. Langkah ketiga adalah membuat program ladder diagram. Aktifkan menu programming, area pemrograman. Bagian tengah layar adalah tempat kita menulis program logika. Biasanya, kita menggunakan ladder diagram
yaitu bentuk pemrograman visual yang menyerupai rangkaian listrik. Di area ini, kita bisa menambahkan kontak untuk input, coil untuk output, timer dan counter, fungsi logika seperti AND, OR, dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita buat program PLC dengan mengacu pada logika dasar. Fungsi kontak NO, yaitu untuk start, kontak NC untuk stop, dan coil output untuk motor. Prinsip kerjanya yaitu jika tombol start ditekan, motor akan menyala, dan jika di stop, motor berhenti atau off. Aktifkan simbol kontak NO dan tempatkan mouse pada area rang program. Klik address dan masukkan alamat input, misal %i0.0. Selanjutnya, klik simbol dan beri nama input. Contoh, pb_start, lalu tekan tombol yes. Berikutnya, aktifkan simbol kontak NC dan tempatkan mouse di sebelah kanan kontak NO. Klik address dan masukkan alamat input, misal %i0.1. Selanjutnya, klik simbol dan beri nama input. Contoh, pb_stop, lalu tekan tombol yes. Berikutnya, aktifkan simbol coil dan tambahkan di sebelah kanan kontak NC. Klik address dan masukkan alamat output, misal %ki0.0. Selanjutnya, klik simbol dan beri nama output. Contoh, lampu_1, lalu tekan tombol yes. Tambahkan kontak NO di bawah kontak input start. Klik address dan masukkan alamat output %ki0.0. Terakhir adalah menghubungkan setiap kaki kontak input dan output dengan terlebih dahulu mengaktifkan tool draw line. Setelah program selesai, kita bisa mensimulasikannya. Gunakan fitur simulation untuk menguji logika tanpa perangkat keras. Langkahnya adalah dengan membuka menu commissioning. Selanjutnya, aktifkan tombol Launch Simulator. Untuk memulai simulasi, yaitu aktifkan tombol Start Controller. Jika sudah simulasi running, buka menu Programming. Untuk mengaktifkan input start, letakkan mouse pada posisi dekat dengan kontak start. Jika muncul F1 dan F2, klik dua kali dengan cepat tombol F1. Perhatikan hasilnya pada output coil setelah input start aktif. Untuk mengaktifkan input stop, letakkan mouse pada posisi dekat dengan kontak stop. Jika muncul F1 dan F2, klik dua kali dengan cepat tombol F1. Perhatikan hasilnya pada output coil setelah input stop aktif. Ulangi langkah tadi dan perhatikan kembali hasil outputnya. Jika sudah selesai mensimulasi programnya, hentikan program simulasi dengan cara kembali buka menu commissioning, klik tombol Stop Controller, oke, lalu klik tombol Stop Simulator. Sobat Vokasi, demikian prosedur mensimulasikan program PLC yang baru dibuat. Setelah program dibuat dan dicek kembali, jangan lupa untuk menyimpan proyek. Pada imbol setting di pojok kiri paling atas, klik File, Save, atau tekan ikon Diskette di toolbar. Simpan proyek di folder yang mudah diakses. Nah, sampai di sini, kita sudah berhasil mengatur konfigurasi hardware PLC, membuat program sederhana, dan menyimpan program. Melalui video ini, kamu sudah mengenal dasar pengoperasian EcoStruxure Machine Expert Basic. Ulangilah kembali bagaimana mengenal fitur aplikasi pemrograman, mengkonfigurasi hardware,
mencoba membuat program dasar start-stop, dan mensimulasi program yang dibuat. Teruslah mencoba program lainnya. Semakin sering kamu berlatih memprogram PLC, semakin mahir kamu sebagai programmer PLC dan teknisi kontrol industri di masa depan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan materi-materi menarik lainnya. Hai Sobat Vokasi, selamat datang di video pembelajaran berjudul Cara Praktis Menggambar Rangkaian Elektromekanik dengan Q Elektrotek plus Tips Export File. Di video ini, kamu akan dikenalkan pada software Q Elektrotek dan belajar cara menggunakannya untuk menggambar skema rangkaian listrik sederhana secara praktis dan efisien. Selain itu, kamu juga akan mendapatkan tips mudah untuk mengekspor hasil gambar ke dalam format file yang bisa digunakan untuk dokumentasi atau laporan. Yuk, siapkan laptop dan fokuskan perhatianmu. Kita mulai pembelajarannya sekarang. Q Elektrotek adalah sebuah perangkat lunak gratis yang dirancang khusus untuk menggambar skema listrik, sistem kontrol, hingga desain panel industri. Apakah kamu tahu kelebihannya? Q Elektrotek gratis digunakan, lintas platform, bisa dijalankan di Windows, Linux, maupun macOS, dan dilengkapi dengan pustaka komponen yang sangat lengkap untuk berbagai kebutuhan instalasi dan otomasi industri. Dengan antarmuka yang sederhana namun fungsional, software ini sangat cocok digunakan oleh pelajar, guru, teknisi, maupun profesional di bidang kelistrikan dan otomasi industri. Dalam video ini, kamu akan melihat bagaimana menggunakan Q Elektrotek untuk menggambar rangkaian kendali elektromekanik secara praktis dan efisien. Sebelum menggambar, pastikan Anda mengenal simbol-simbol komponen kelistrikan terlebih dahulu, seperti MCB, push button, kontaktor, thermal overlap, dan yang lainnya. Baik, sekarang kita akan mulai menggunakan software Q Elektrotek. Pertama, cari icon Q Elektrotek di desktop, atau melalui menu Start, lalu klik 2 kali untuk membuka. Setelah terbuka, inilah tampilan awal dari Q Elektrotek. Di bagian di atas, terdapat menu dan toolbar yang berisi berbagai alat bantu seperti menyimpan proyek, menambahkan simbol, mengatur tampilan, dan sebagainya. Yakinkan fungsi display pada menu setting di bagian Collection dan Select Properties diaktifkan. Di bagian kanan, kamu akan melihat kolom Collection berisikan beberapa daftar simbol untuk menggambar rangkaian. Jadi, dengan perangkat lunak ini, kamu tinggal drag and drop simbol komponen yang tersedia ke layar proyek. Di bagian bawahnya, terdapat Selection Properties. Bagian ini untuk mengedit properti dari elemen atau simbol atau objek yang sedang dipilih di lembar kerja, seperti nama, nomor terminal, atau posisi simbol. Di tengah, terdapat area kerja atau project area, tempat kita akan menggambar rangkaian listrik. Sekarang, kita siap untuk mulai menggambar rangkaian listrik sederhana, menggunakan simbol-simbol yang tersedia. Langkah pertama, buka menu File, lalu pilih New Project untuk membuat proyek baru. Setelah halaman kerja terbuka, atur tampilan proyek dengan klik kanan pada area kosong, lalu pilih Folio Properties. Di bagian Title, ketik nama proyekmu. Di bagian Author, masukkan nama pembuat gambar. Aktifkan opsi Fix Date agar tanggal tetap sesuai saat proyek dibuat. Tentukan juga lokasi penyimpanan file proyek di folder atau drive yang telah disiapkan. Jika semuanya sudah diisi, klik OK untuk memulai. Langkah berikutnya, kita mulai memasukkan simbol komponen ke area kerja. Lihat di panel kanan, di bagian Collection, di sini tersedia berbagai simbol komponen listrik yang sudah distandarkan. Untuk mencari komponen lebih cepat, gunakan kolom pencarian. Misalnya, ketik Triple Source, lalu seret simbol Triple Source plus neutral ke area kerja. Setelah itu, cari dan masukkan simbol-simbol berikut ke dalam proyek. Circuit Breaker 3P dan 2P, Thermal Relay atau TOR,
coil, kontak NO dan NC, kontak power 3 fasa, kontak NC dari thermal relay, lampu indikator, push button NO atau untuk saklar start, push button NC untuk saklar stop, dan three-phase engine atau motor 3 fasa. Setelah semua simbol tersedia, atur posisinya sesuai fungsi dalam rangkaian. Untuk mengganti nama atau label komponen, klik kanan pada komponen, pilih Edit Elemen, lalu pada bagian Information, isi label sesuai dengan nama komponennya. Lakukan ini pada semua komponen agar mudah dikenali. Untuk menghubungkan kontak bantu ke koil kontaktor, klik kanan pada kontak bantu, pilih Edit the Element, pada bagian label, pilih label yang sama dengan kontaktor. Klik kanan dan pilih Link the Item. Lakukan cara yang sama untuk kontak power ke kontaktor, kontak bantu Tor ke simbol Tor, dan setelah semua komponen diberi label, hubungkan antar komponen dengan cara klik dan tarik atau drag ujung kaki satu komponen ke komponen lain yang sesuai. Terakhir, pastikan semua koneksi tersambung dengan benar.
Apakah gambarmu sudah selesai? Kalau sudah, kini saatnya menyimpan dan mengekspor hasil gambarnya. Kamu bisa menyimpan proyek dalam format .qalt atau mengekspornya ke format lain seperti PDF, PNG, atau JPG sesuai kebutuhanmu. Caranya sangat mudah. Klik menu File, lalu pilih Export to PDF jika ingin menyimpan dalam bentuk PDF. Aktifkan opsi Export in PDF, lalu beri nama file dan klik tombol Save. Kalau kamu ingin mengekspor ke format lain seperti JPG, pilih menu Export, lalu di bagian Type, atur ke JPG. Setelah itu, klik tombol Export dan simpan di folder yang kamu inginkan. Sekarang, gambarmu sudah bisa dibagikan atau dicetak. Dengan software Ki Elektrotek ini, sekarang kamu bisa membuat gambar rangkaian listrik yang profesional, cepat, dan rapi. Coba buat rangkaianmu sendiri dan kembangkan lebih lanjut. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.